Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat bukan? Pada kali ini Mimin akan membahas cerita mengenai Tokyo Revengers, yang Mimin ambil dari cerita manganya. Dan bagi kalian yang tidak suka spoiler, mending langsung skip saja video ini, karena video ini mengandung spoiler. Dan tanpa ada basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pada episode kali ini Takemichi sedang berada di rumah Hinata untuk menemui Naoto. Takemichi pun bertemu dengan Hinata di sana, dan Hinata pun heran karena Takemichi selalu muncul entah dari mana. Takemichi berkata pada Hinata bahwa ia ingin menemui Naoto. Hinata pun memanggil Naoto. Sambil menunggu Naoto datang, Takemichi memberikan sesuatu kepada Hinata. Dan ternyata itu adalah sebuah kalung. Kalung tersebut diberikan Takemichi karena ia sudah melibatkan Hinata pada pertikaian antara Tuman dan Mobius di waktu lalu. Lalu Hinata meminta izin pada Takemichi apakah dia boleh memakainya. Dan tentu saja Takemichi mengiyakannya. Tetapi Takemichi sejujurnya memberikan kalung tersebut bukan hanya sekedar karena Hinata terlibat pada waktu itu, tetapi juga untuk meninggalkan sesuatu untuk dilihatnya di masa depan. Hinata terlihat senang dan berterima kasih kepada Takemichi. Hinata akan selalu menjaganya. Sesaat mereka berdua sedang beromantis-romantisan. Hinata dikejutkan dengan adanya Naoto di sampingnya. Hinata kaget, sejak kapan Naoto berada di situ. Nampaknya Hinata malu kepada Naoto karena kebucinan mereka. Seketika Takemichi langsung menyodorkan tangannya untuk mengajak Naoto bersalaman. Naoto heran kepada Takemichi, mengapa Takemichi ingin menemui dirinya hanya untuk bersalaman. Apakah Takemichi orang yang suka bersalaman? Tanya Naoto. Takemichi pun menjawab dengan mengiyakannya. Sebelum mereka bersalaman, Takemichi berkata kepada Hinata, "Berbahagialah." Takemichi berharap setelah kembali ke masa depan, semua takdir telah berubah. Setelah mereka bersalaman, Takemichi langsung beralih ke masa depan. Nampak Takemichi yang belum sepenuhnya sadar, kaget. Karena tiba-tiba di depannya terdapat manajer tempat dia bekerja sedang memarahinya. Takemichi bingung seketika pada kejadian itu, dan mencari-cari Naoto. Ia lalu mencoba mencari-cari tentang berita kematian Hinata pada HP-nya, tetapi ia tidak menemukannya. Takemichi pun menjadi makin bingung. Apakah perjalanan waktu yang dialami barusan hanyalah sebuah mimpi? Tetapi Takemichi langsung menyadari bahwa itu bukanlah hanya sekedar mimpi, setelah ia melihat tangannya dengan bekas luka tusukan yang diperbuat oleh Kiyomasa di masa lalu. Lalu Takemichi langsung pergi meninggalkan pekerjaannya dengan beralasan mengambil cuti. Takemichi bingung mengapa kontak Naoto hilang. Saat sedang mencari kontak Naoto, tiba-tiba muncul alarm pengingat di HP-nya, yang mengharuskan Takemichi mendatangi sebuah salon. Takemichi sampai di salon. Nampak air mata Takemichi berlinang setelah melihat siapa orang yang ada di depannya. Ternyata itu adalah Akun. Takemichi histeris, ia masih tidak percaya, bahwa Akun masih hidup. Ternyata Akun sekarang telah bekerja di salon penata rambut. Ia merupakan pegawai pemula di situ, dan dia akan memulai memotong rambut pelanggan dari bulan depan. Dan ia pun akan menjadikan Takemichi sebagai model pertama, sesuai janjinya dulu. Takemichi mulai menangis, dan Akun berkata bahwa Takemichi masih cengeng seperti dulu. Takemichi menangis karena ia sangat senang bahwa dirinya, akhirnya bisa bertemu dengan Akun di masa depan dengan menyelamatkan Akun di masa lalu. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menelpon Takemichi. Orang itu mengagetkan Takemichi. Ternyata itu adalah Naoto. Naoto berkata kepada Takemichi, bahwa Takemichi sudah berhasil mengubah segalanya di masa depan. Naoto pun mengajak Takemichi untuk bertemu dengan kakaknya, yaitu Hinata. Naoto berkata pada Takemichi bahwa Naoto tidak menemukan insiden tentang Hinata meninggal. Naoto masih tidak percaya bahwa Takemichi berhasil melakukan semua ini, karena Takemichi hanyalah orang pecundang di mata Naoto.
Takemichi pun kesal mendengar ucapan Naoto. Mereka sampai di rumah Hinata. Takemichi sedang membayangkan seperti apa Hinata yang sekarang. Naoto berkata bahwa ini sudah 12 tahun sejak mereka putus dan Hinata sekarang telah menjadi guru SD. Takemichi membayangkan Hinata mungkin sangat senang bertemu dengannya. Tapi Takemichi merasa bahwa itu hanyalah angan-angannya saja. Takemichi pun mengurungkan niatnya untuk bertemu dengan Hinata. Menurut Takemichi, walaupun ia telah menyelamatkan Hinata di masa lalu, pastinya Hinata tidak mengetahui hal itu. Takemichi pun pergi meninggalkan Naoto. Setelah 12 tahun tidak bertemu, Takemichi merasa malu bila bertemu dengan Hinata, dengan dirinya yang seperti ini. Tidak ada perubahan pada dirinya, walau ia sudah merubah masa kini. Tiba-tiba Takemichi berpapasan dengan seorang perempuan, dan ternyata itu adalah Hinata. Takemichi tidak bisa membendung air matanya, karena membayangkan kenangan mereka bersama di masa lalu. Takemichi menangis tak henti-hentinya, mata Hinata dan perkataan Hinata masih sama seperti dulu menurutnya. Takemichi pun diajak masuk ke rumah Hinata. Mereka bertiga bersama Naoto. Takemichi dan Hinata pun tampak merasa canggung satu sama lain. Lalu Takemichi mencoba membuka obrolan dengan berkata bahwa cuaca hari ini bagus ya. Hinata pun menjawab iya, tetapi Naoto mengatakan bahwa hari ini mendung. Naoto tampak kesal dengan tingkah mereka berdua, menurut Naoto pasti ada banyak sesuatu yang ingin mereka bicarakan. Ruangan pun hening seketika. Naoto memutuskan untuk pergi dari ruangan tersebut, namun Takemichi mencegahnya dengan memeluk erat kaki Naoto dan berkata bahwa jika Naoto meninggalkan mereka berdua, Takemichi akan merasa dadanya akan meledak. Melihat tingkah Takemichi, Hinata pun langsung tertawa. Karena Takemichi orang yang tidak pernah berubah sejak dulu. Sambil memandang Hinata yang tertawa melihatnya, Takemichi tak sengaja melihat kalung yang dipakai Hinata. Kalung tersebut merupakan kalung yang diberikannya kepada Hinata di masa lalu. Naoto pun mengajak mereka pergi jalan-jalan dengan mengajukan dirinya sebagai sopir mereka berdua. Saat di jalan, Naoto agak kesal karena suasananya masih sama pada saat di rumah. Takemichi sedang memikirkan kalung yang dipakai Hinata, apakah Hinata sampai saat ini masih menyimpannya. Hinata pun menyuruh Naoto untuk berhenti, lalu Hinata mengajak Takemichi untuk berjalan kaki dan menuju taman. Taman tersebut memiliki banyak kenangan bagi Hinata. Hinata berkata pada Takemichi bahwa ia datang dengan seorang yang dia suka di taman tersebut. Takemichi merasa bahwa tidak mungkin itu dirinya, karena sudah 12 tahun berlalu, Hinata mengakhiri hubungannya dengan Takemichi. Hinata berkata kepada Takemichi, ia heran, mengapa orang itu mengakhiri hubungan dengannya. Alih-alih orang yang dimaksud Hinata adalah Takemichi. Hal itu membuat Takemichi kaget, dan langsung menuju ke toilet. Takemichi kaget karena ternyata bukan Hinata lah yang mengakhiri hubungan mereka, melainkan dirinya lah yang mengakhiri hubungan tersebut. Takemichi pun bertekad untuk memberanikan diri berbicara kepada Hinata, bagaimana perasaan sebenarnya terhadap Hinata. Takemichi keluar dari toilet untuk menemui kembali Hinata. Tetapi saat di jalan Takemichi melihat seseorang yang berbicara sendiri. Setelah melihatnya Takemichi merasa bahwa dirinya pernah berjumpa dengannya. Takemichi pun ingat, ternyata orang tersebut adalah Hanma, orang yang dulu pernah ia jumpai saat pertikaian Tuman dengan Mobius di masa lalu. Takemichi mempunyai firasat buruk terhadapnya. Takemichi mencoba mengingat apa yang dikatakan Hanma barusan. Takemichi kaget ketika ia ingat Hanma berkata dia tidak ada di mobil. Takemichi langsung berlari menuju mobil, untuk menemui Hinata di dalamnya. Tetapi ia sudah terlambat, mobil Hinata sudah dalam keadaan ringsek ditabrak mobil dari arah belakang. Dan sayang sekali, cerita pada episode ini sudah berakhir. Semoga video ini dapat membantu rasa penasaran Anda terhadap alur cerita Tokyo Revengers. Sampai jumpa di lain waktu. Sekian, dan terima kasih.